Shalom, selamat pagi sahabat Yesus cinta Alkitab. Kita bertemu kembali di hari yang baru di minggu ini. Pembacaan kita hari ini cukup panjang dari Kejadian pasal 19. Karena itu mari kita langsung masuk dalam doa dan pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya, kita ucap syukur kepada Bapa atas setiap hari yang baru yang masih Tuhan karuniakan kepada kita. Puji Tuhan. Saudara, kita masuk hari ini ke dalam pembacaan kita dari Perjanjian Lama. Kita teruskan. Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 38. Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Ayat pertama, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka. Lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah serta berkata, "Tuan, Tuan, silakan singgah ke rumah hamba-Mu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia, Lot, menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Saudara, dijelaskan di sini bahwa dua orang itu jelas sekali bahwa mereka adalah malaikat, karena dikatakan kedua malaikat itu. Jadi dua malaikat dan Allah sendiri yang datang menjumpai Abraham, dan dua dari malaikat ini turun untuk ke kota Sodom menemui Lot. Dikatakan di ayat 2, ayat-ayat sebelumnya ya, yang kita baca minggu lalu, bahwa Tuhan Allah itu tinggal bersama Abraham. Dan kedua malaikat ini turun ke Sodom. Kita masih ingat ketika Allah akhirnya memberitahukan rencananya kepada Abraham untuk melenyapkan Sodom dan Gomora. Dan lalu Abraham tawar-menawar dengan Tuhan tentang orang-orang benar di kota-kota itu. Yang akhirnya sampai didapati 10 orang benar dalam kota itu, maka Allah tidak akan memusnahkan kota itu. Lot dikatakan di dalam firman yang barusan kita baca, waktu itu ia sedang duduk di pintu gerbang Sodom ketika dua malaikat Tuhan ini datang. Duduk di pintu gerbang kemungkinan menandakan bahwa Lot mendapatkan tempat kehormatan sebagai tua-tua atau sesepuh atau elders di kota itu. Lot menyambut dua malaikat Tuhan itu sama seperti Abraham. Dia juga tunduk ke bawah, dia menyembah, dia menghormati. Lot juga menawarkan hospitality-nya atau keramahannya untuk mengajak malaikat-malaikat ini bermalam di rumahnya sebelum melanjutkan perjalanan mereka esok harinya. Semula kedua malaikat ini menolak, tapi karena didesak maka mereka pun masuk ke rumah Lot, dan Lot menyediakan bagi mereka roti yang tidak beragi. Tidak ada daging bakar ya, seperti yang Abraham sediakan kepada malaikat dan kepada Allah. Lot hanya menyediakan roti bakar yang tidak beragi pada kedua malaikat ini. Ayat keempat, tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke dalam pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata,
Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Dikatakan sebelum mereka tidur, orang laki-laki kota Sodom, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota mengepung rumah Lot. Mereka memaksa Lot untuk mengeluarkan 2 tamu Lot yang laki-laki itu. Orang-orang kota Sodom memaksa orang-orang ini keluar karena mereka mau memperkosa. Dalam bahasa Indonesia tadi dikatakan memakai mereka. Suatu niat dari perbuatan yang kotor dan keji dari orang-orang Sodom ini, saudara. Mereka bahkan tidak membiarkan ada orang laki-laki asing masuk ke kota itu tanpa mereka kerjain dulu secara seksual, ya. Moral mereka benar-benar sudah bobrok. Bahkan mereka akan memperkosa rame-rame 2 tamu Lot, 2 tamu laki-laki Lot itu. Dan Lot mencoba untuk memperingati mereka yang jahat itu. Dalam ayat ke-7 di bahasa Inggris dikatakan, "Do not do so wickedly," dengan tanda seru. Berarti ada suatu teguran, ketegasan, kemarahan juga dari Lot kepada orang-orang ini. Do not do so wickedly. Jangan berbuat jahat, saudara, dikatakan dalam bahasa Indonesia. Bible bahasa Indonesia. Menandakan ketidaksenangan Lot akan sikap mereka. Lalu Lot mencoba menawarkan kedua anak gadisnya kepada mereka. Ayat 8, "Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Untuk melindungi tamunya, Lot malah menawarkan 2 anak gadisnya kepada orang-orang Sodom itu, supaya mereka bisa berbuat apa yang mereka mau. Atau kata lain, Lot merelakan 2 anak gadisnya untuk diperkosa sekalipun oleh orang laki-laki Sodom itu, demi menyelamatkan tamunya. Saudara, suatu kebiasaan atau adat istiadat waktu itu, di tempat itu, tuan rumah berkewajiban, bukan di tempat itu tapi pada waktu itu, ya, karena di tempat itu di Sodom sudah wicked, mereka tidak menghargai tamu lagi, mereka tidak menghargai siapapun. Tuan rumah berkewajiban atau bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan tamu-tamunya. Lot pegang ini. Ada tamu yang datang, setiap orang yang datang ke dalam rumahnya, dia akan bertanggung jawab atas keselamatan mereka, menjaga keamanan mereka, berapapun harga yang harus dia bayar. Tetapi mereka, orang-orang Sodom itu berkata, "Enyahlah. Orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita." Maksudnya dia adalah Lot. "Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu, malaikat Tuhan itu, mengulurkan tangannya menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Saudara, laki-laki orang Sodom ini menolak tawaran Lot karena mereka hanya tertarik kepada laki-laki tamu Lot dan tidak kepada anak perempuan Lot yang masih gadis, yang Lot tawarkan kepada mereka. Orang-orang Sodom itu pun marah karena Lot yang mereka katakan mencoba menghakimi mereka. Ketika Lot mengatakan kepada mereka untuk jangan berbuat jahat, mereka merasa Lot mau menjadi hakim atas mereka. Karena itu mereka sekarang lebih marah kepada Lot dan mau menganiaya Lot lebih daripada mau penganiayaan kepada tamunya. Dan orang-orang laki-laki Sodom ini mendesak Lot dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu rumah Lot. Tetapi kedua malaikat Tuhan mengulurkan tangannya dan menarik Lot masuk ke dalam rumah dengan cepat, lalu menutup pintu. Berarti saudara, saat itu rumah Lot sudah berpintu dan terbuat dari batu. Karena bukan tenda lagi, ya, bukan seperti tempat Abraham yang masih tinggal di tenda. Lot ini sudah permanen rumahnya. Karena kalau tenda kan mereka bisa menerobos dengan gampang. Jadi dikatakan rumah ini berpintu, ditutup pintu sehingga orang tidak bisa masuk.
Ayat ke-11, dan mereka, malaikat Tuhan, membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Lalu malaikat Tuhan membutakan mata orang-orang laki-laki Sodom itu, sehingga mereka tidak dapat menemukan pintu, supaya mereka tidak bisa mendobrak dan menerobos masuk. Dan malaikat Tuhan juga bertanya apakah ada anggota keluarga Lot lainnya di kota itu. Dan malaikat Tuhan saat itu juga memberitahukan rencana Tuhan untuk memusnahkan kota itu. Ayat 14, keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Dua laki-laki calon menantu Lot, tapi dalam Bible di bahasa Inggris dikatakan his sons-in-law who had married his virgin daughters. Jadi anak laki-laki ini sudah menikah dengan anak Lot, sudah menjadi son-in-law, sudah jadi mantu ya. Sudah menikah dengan anaknya Lot yang masih virgin. Kebiasaan saat itu saudara, kita masih ingat dengan Yosef dan Maria, mereka sudah bertunangan. Kalau bertunangan mereka sudah dianggap mereka syah menikah, tapi mereka belum tidur bersama. Kemudian Lot mengajak mereka untuk keluar bersama-sama dengan dia, menantu-menantunya ini. Bersama dia, istrinya, dan kedua anak perempuannya itu. Karena Tuhan mau memusnahkan kota itu. Tetapi menantu-menantu Lot ini tidak menanggapinya secara serius. Mereka kira Lot hanya bercanda atau berolok-olok saja. Ayat 15, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istrinya dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang malaikat itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu, malaikat Tuhan itu, menuntunnya keluar kota dan melepaskan mereka di sana. Saudara, ternyata Lot dan keluarganya juga mereka masih belum percaya akan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu. Karena itu sampai pagi pun mereka masih di kota itu, berlambat-lambat dikatakan. Maka kedua malaikat Tuhan itu memegang dan menggandeng tangan Lot, istrinya, dan kedua anak Lot itu untuk keluar dari kota itu dan melepaskan mereka dari kota yang mau dimusnahkan itu. Ayat 17, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, berkatalah seorang, maksudnya salah seorang dari malaikat itu, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian tuanku. Sesungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. Dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Setelah Lot, istri dan kedua anak gadisnya berada di luar kota Sodom, malaikat Tuhan menyuruh mereka untuk terus berlari ke pegunungan dan jangan menoleh ke belakang dan berhenti dimanapun di daerah lembah sungai Yordan itu. Tetapi Lot mungkin sudah tua ya, mungkin seperti Abraham,
Ia tidak jauh mungkin umurnya dari Abraham dan tidak bisa cepat lari dan naik gunung mungkin. Karena itu dia bilang kalau lari ke gunung pasti api itu akan mengejar dia, menyusul sehingga dia juga akan mati. Jadi Lot meminta malaikat Tuhan untuk membiarkan dia lari ke suatu kota kecil, masih di bawah pegunungan, tidak harus naik ke pegunungan, dan meminta perlindungan atas kota itu untuk terhindar dari bencana api itu. Ayat 21, sahut malaikat itu kepadanya, baiklah. Dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana. Sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Malaikat ini memastikan keselamatan Lot dan keluarganya. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar, kota kecil, small. Zoar berarti small atau little. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Saudara, Allah kita luar biasa, tidak bosan-bosannya saya katakan Allah kita itu luar biasa. Karena saudara lihat di sini, seperti Abraham yang tawar-menawar dengan Allah, Lot pun tawar-menawar dengan malaikat Tuhan. Dan karena Abraham dan Lot adalah orang-orang yang benar di hadapan Allah, orang yang dibenarkan Allah, maka dengan senang hati Allah mengabulkan permintaan atau tawaran mereka. Sayangnya, tawar-menawar Abraham di sini tidak terjadi karena tidak ada 10 orang yang benar di kota itu. Abraham meminta 10 orang, Allah bilang kalau ada 10 orang benar aku tidak akan lenyapkan kota itu. Tetapi saudara lihat, menantu Lot pun tidak mau ikut. Jadi cuma ada 4 orang yang keluar dari kota Sodom. Jadi pemusnahan Sodom dan Gomora terus berjalan atau berlaku. Dan terjadi. Setelah malaikat Tuhan akhirnya mengabulkan permintaan Lot, terus malaikat Tuhan menyuruh Lot dan keluarga untuk segera sampai di kota itu yang bernama Zoar. Zoar ini adalah salah satu kota dari 5 kota di sepanjang lembah sungai Yordan itu. Lembah sungai Yordan dekat dengan Laut Mati. Nah, 5 kota itu di sana adalah Sodom, Gomorrah, Admah, Zeboim, dan Zoar. Kita sudah lihat Sodom dan Gomorrah dilenyapkan. Jadi ada lagi 3 kota-kota yang dekat, yaitu Admah, Zeboim, dan Zoar. Tapi karena permintaan Lot, maka Allah menghindarkan kota kecil ini dari malapetaka. Tempat ini juga akan menjadi tempat pengungsian Lot, yaitu Zoar. 24, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomorrah, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, dan memandang ke arah Sodom dan Gomorrah serta seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Saudara, kita lihat Abraham pun ternyata dari tempatnya berada dia bisa melihat apa yang terjadi sesuai apa yang Tuhan katakan dan buka rencananya kepada Abraham waktu itu, bahwa ia akan melenyapkan Sodom dan Gomorrah. Dan ketika asap mengepul seperti tempat peleburan itu, Abraham ada di sana di atas dan memandang kepada kota-kota itu. Dan karena kasih Allah kepada Abraham dan juga dia menyelamatkan Lot dan keluarganya, mengangkat mereka keluar, mengambil mereka keluar dari kota yang dimusnahkan Allah itu. Malaikat Tuhan terus menunggu sampai Lot dan keluarganya sampai di Zoar sebelum mereka memusnahkan.
karena mereka tidak mau api ini akan menyambar mereka juga, memberikan waktu kepada mereka untuk lari sampai ke Zoar karena kasih Allah akan Lot. Dikatakan sebelum mereka sampai ke Zoar, malaikat tidak bisa melakukan apa-apa. Betapa luar biasanya Allah kita. Dia memberi kesempatan sampai keselamatan itu terjadi, sampai Lot dan keluarga terproteksi, baru ia akan meleburkan kota-kota itu. Malaikat Tuhan memastikan keselamatan Lot dan keluarganya. Jadi ketika Lot sampai di Zoar, maka Tuhan menurunkan belerang, sulfur, api, fire, ya, pada Sodom dan Gomora dari langit. Tetapi di ayat 26 dikatakan istri Lot menoleh atau melihat ke belakang. Suatu yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan untuk tidak ia lakukan, ia langgar. Dan saat itu juga istri Lot menjadi tiang garam. Atau batu mungkin ya. Pagi-pagi Abraham berdiri di tempat di mana ia berbincang-bincang dengan Tuhan dan tawar-menawar. Kita masih ingat Allah tinggal bersama dengan Abraham ketika kedua malaikatnya turun. Dan Abraham ketika itu berdiri ketika ia berbicara dengan Tuhan. Dan ia melihat asap seperti dari dapur peleburan. Ketika Allah berencana menghancurkan kota-kota itu, Allah ingat akan Abraham. Maka ia menyelamatkan keponakan Abraham, yaitu Lot dan keluarganya. Sayangnya saudara, mantu laki-lakinya tidak percaya dan tidak ikut dalam keselamatan itu. Dan istrinya yang ikut pun dalam perjalanan, di tengah perjalanan ia jadi tiang garam atau patung batu karena tidak setia dan patuh akan firman Tuhan. Kita teruskan dengan Lot dan kedua anaknya perempuan. Ayat 30 sampai 38 kita selesaikan. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Jadi ia pergi ke pegunungan karena ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur. Dan ketika ia bangun, lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Saudara, Lot akhirnya meninggalkan Zoar karena ia tidak berani tinggal di situ. Ia yang meminta kota itu tidak dimusnahkan ketika disuruh lari ke pegunungan oleh malaikat Tuhan. Tetapi sekarang dia malah takut tinggal di kota itu. Tidak dijelaskan kenapa. Dan tidak dijelaskan juga kenapa dia tidak lari saja ke Abraham pamannya dan minta pertolongan dari dia. Tapi mungkin dia malu kalau dia minta pertolongan dari Abraham pamannya, karena dia yang sudah menentukan tempat itu. Ketika disuruh pilih oleh pamannya Abraham, dia pilih kota itu. Ya, dia harus terima resikonya, mungkin seperti itu. Jadi kali ini dia lari. Dia tidak tinggal di Zoar, di tempat kota di mana dia mau kota itu diselamatkan supaya dia bisa tinggal di situ. Tetapi ternyata dia tidak tahan dan tidak berani. Dia lari ke pegunungan dan tinggal di goa bersama dua anak gadisnya. Dan karena mereka tinggal di daerah terisolasi, di daerah pegunungan dan di dalam gua, dan anak-anak gadis Lot ini memikirkan bagaimana untuk melanjutkan keturunan ayah mereka dan keturunan mereka.
maka mereka pun mengatur siasat untuk meniduri ayahnya. Mereka membuat ayahnya mabuk dan mereka meniduri ayahnya satu persatu. Sampai kemudian kedua anak gadis itu mengandung. Anak yang tertua melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Moab, bapak orang Moab, dan anak yang kedua melahirkan anak laki-laki yang dinamai Ben-Ami, dia bapak Bani Amon. Saudara, saya pernah bahas pada awal-awal pembicaraan kitab Kejadian tentang kawin mengawini antara saudara satu darah. Seperti Abraham mengawini Sarah, saudari tirinya, satu ayah dari Terah, tapi lain ibu. Dan juga Nahor, saudara Abraham, yang menikahi keponakannya Milkah, itu anak dari saudaranya Abraham, yaitu Haran yang waktu itu sudah meninggal. Dan masih banyak contoh-contoh lain dari pembacaan kita sebelumnya dari awal-awal kitab Kejadian. Tapi waktu itu saya juga mengatakan bahwa dalam sejarah kawin mengawin dalam satu darah, tidak ada yang melakukan hubungan seksual antara orang tua dan anak. Allah menentang hal ini. Tetapi hal ini terjadi dengan Lot dan anak-anak gadisnya. Karena itu keturunan Lot dari kedua anak perempuannya ini menjadi bangsa yang pemberontak. Bangsa Moab dan bangsa Amon menjadi musuh-musuh yang menyusahkan bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, bangsa yang ada dan datang dari keturunan Abraham melalui Ishak. Saudara, apa rema yang kita dapatkan dari pembacaan yang cukup panjang hari ini? Yang pertama, kebejatan atau kerusakan moral orang-orang Sodom pada waktu itu pun sudah merebak dan menjadi sesuatu yang biasa pada saat ini. Perlakuan seksual yang tidak dibenarkan itu sudah banyak terjadi, saudara. Bahkan banyak negara-negara yang sudah memperbolehkan pernikahan sesama jenis. Bahkan banyak gereja-gereja yang juga mau memberkati pernikahan sesama jenis ini. Ini dosa besar, saudara. Kita tidak menghakimi atau mengkondem atau mengutuk manusia-manusianya atau orang-orang yang melakukan itu, tapi kita mengutuk perbuatan mereka. Mari saudara, engkau yang masih melakukan hal ini, bertobat. Bertobatlah seperti Tuhan memusnahkan kota yang jahat itu. Kota yang penuh kejahatan seksual, homoseksual itu Tuhan lenyapkan. Kita tahu kemana akhir kehidupan dari orang-orang yang seperti ini. Kita mau doakan mereka supaya kembali kepada Tuhan, tahu kebenaran firman Tuhan, dan takut akan Tuhan. Takut akan penghakimannya. Kita lihat saudara, tidak satu pun orang dari kota Sodom dan Gomora itu yang terselamatkan. Kecuali keluarga Lot, tidak ada. Abraham cuma meminta 10 dan Tuhan akan lepaskan kota itu. 10 orang benar, tapi tidak ada 10 pun. Berarti tidak ada dari cuma keluarga Lot ini di luar sana tidak ada yang benar. Mereka semua sudah melakukan hal yang bejat itu. Kebobrokan moral itu sudah terjadi di mana-mana. Nah saudara, kita doakan mereka. Yang kedua, biasanya ada 3 pilihan yang dihadapkan kepada Tuhan, dihadapkan kepada umat Tuhan, ya. 3 pilihan. Ketika Allah menegur kita atau menegur mereka, yang pertama, jawaban atau pilihan dari yang Tuhan berikan kepada mereka. Respon mereka yang pertama, mungkin mereka tidak menggubrisnya, ya. Yang seperti kedua mantunya ini, mereka tidak menggubris apa yang dikatakan oleh bapak mertuanya Lot. Mereka tidak peduli, mereka menolak atau tidak percaya akan peringatannya. Mereka pun, 2 mantunya ini musnah bersama-sama dengan yang lain. Jadi ketika Allah menegur seseorang, ada 3 respon dari orang-orang. Yang pertama, mereka tidak gubris dan mereka pun lenyap. Yang kedua, mereka mendengarkan terus mengikuti peringatannya, tapi karena sesuatu hal dalam perjalanan mereka ini lepas dari keterikatan atau dari dosa mereka, mereka teringat akan kehidupan mereka yang lama.
Dan mereka menoleh ke belakang seperti istri Lot yang menoleh ke belakang dan jadi batu atau tiang garam. Itu yang kedua, ketika Allah menegur. Yang pertama, mereka cuek, mereka tidak peduli, mereka menolak, mereka tidak percaya, mereka musnah. Ya, tanggapan yang kedua, ketika Allah menegur, ada seperti istri Lot, mereka mendengarkan, dia ikut bersama dengan Lot, tapi di tengah perjalanan dia ingat lagi akan kotanya. Dan dia menoleh ke belakang, dia jadi tiang garam. Dia fail juga ya, gagal juga. Dan yang ketiga adalah Lot ya. Orang-orang seperti Lot yang mendengarkan firman Tuhan, dia melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, dia lari dari tempat itu ke tempat yang aman. Dari saudara, kalau ada teguran Tuhan atas kita, yaitu teguran untuk pertobatan dan untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan untuk lari kepada kehidupan yang baru, mari kita terima itu. Jangan lagi beratkan apa yang ada di belakang sana. Ada orang-orang yang masih rindu dengan kehidupan mereka yang lama. Tetapi kita mau seperti Lot yang terus berjalan, tidak menoleh ke belakang. Jadi tidak ada kutuk terjadi atas kita. Juga banyak orang yang sudah mendengar teguran firman Tuhan, tapi terus maju, melupakan apa yang di belakang dan fokus pada tujuan dan destiny mereka yang sudah Allah sediakan dan tetapkan kepada mereka. Meskipun ada resiko yang mereka tanggung, mungkin seperti Lot, dia kehilangan harta benda dan segalanya habis, tetapi dia masih hidup dan tidak hangus dan menjadi abu seperti orang-orang yang lain di Sodom dan Gomora. Dia masih hidup, dia tidak mati. Kehidupannya lebih berharga daripada harta benda yang dia tinggalkan. Yang ketiga saudara, Allah kita adalah Allah yang baik. Ia selalu menawarkan apa yang baik untuk kita. Cuma kita sering tawar-menawar dan mengajukan pilihan dengan Allah. Seringkali Allah meloloskan permintaan dan permohonan kita itu atau pilihan kita itu. Tapi kalau kita tidak kuat dan tidak bisa bertahan, maka pilihan yang kita pilih, tawaran yang kita tawar itu, dan Allah meloloskan permintaan itu, akan menjerumuskan kita kalau kita tidak kuat dan tidak bisa bertahan. Seperti Lot yang disuruh lari ke pegunungan, dia malah minta untuk diselamatkan sampai ke Zoar, suatu kota kecil. Tetapi setelah dia tinggal di situ, meskipun kota kecil, karena masih banyak orang lain, ada orang lain, dan Lot sebagai orang asing di situ, dan dia tidak punya apa-apa, dia tidak ada harta, dia tidak ada kuasa, dia jadi takut akan orang-orang Zoar yang ada itu, yang ada di situ. Lalu dia lari ke pegunungan dan tinggal di goa. Dan disitulah kemaksiatan itu terjadi. Mungkin saudara akan lain ceritanya kalau dia menuruti perintah malaikat untuk lari ke pegunungan dari awal ya. Kalau dia lari langsung ke pegunungan, tidak minta untuk berhenti dan tinggal di Zoar, mungkin akan berbeda ceritanya. Karena Tuhan pasti akan memelihara dia di pegunungan itu. Karena Tuhan yang mengajak dia ke sana, Tuhan pasti akan sertai dia selalu. Tapi karena dia minta berhenti di Zoar, ya Tuhan berikan itu sesuai keinginannya, dan lihat apa yang terjadi. Akhirnya dia tidak tahan, dia takut tinggal di Zoar, dia pergi ke pegunungan dan tinggal di goa, dan kemaksiatan itu terjadi antara dia dan anak-anaknya. Meskipun dia tidak tahu, ketika dia tidur dan bangun dia tidak tahu. Tetapi ketika anaknya melakukan itu dan mereka hamil, dia pasti tahu apa yang terjadi. Nah saudara, demikian firman Tuhan. Jadi saudara, mari kita taat akan perintah Tuhan. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Jangan kita ngeyel dan tawar-menawar. Ketika firman Tuhan mengatakan sesuatu kepada kita, jangan tawar-menawar. Mungkin Allah akan meluluskan itu karena dia kasih akan engkau. Oke, aku berikan, aku loloskan permintaanmu, tapi tidak selalu apa yang kita lihat baik menurut mata kita itu baik untuk kita. Kita serahkan kepada kehendak Allah, karena dia yang melihat segala sesuatu dan dia tahu itu yang terbaik buat kita. Mari kita berdoa saudara.
Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, bukakan mata hati kami kembali, supaya kami tahu kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami mau bersama-sama berdoa Tuhan, untuk mereka Tuhan yang masih dalam hubungan seksual yang tidak benar, hubungan lesbian, gay, dan juga mereka yang masih hidup dalam seks bebas Tuhan. Bapa, kami mengasihi mereka. Kami mengasihi jiwa-jiwa, siapapun mereka. Tapi kami Tuhan mengutuk perbuatan mereka. Biar Bapa belas kasih-Mu Tuhan turun atas mereka. Kami undang Roh Kudus-Mu untuk berbicara kepada mereka. Sehingga mereka tahu Tuhan apa yang mereka lakukan itu dosa besar di hadapan Tuhan. Biar mereka mengaku dosa mereka Tuhan. Ada pertobatan Tuhan. Mereka tinggalkan perbuatan mereka dan kehidupan mereka yang lama. Dan kembali kepada Engkau Tuhan. Hidup benar di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh-Mu bekerja. Kami mengasihi mereka. Kami hanya bisa berdoa dari sini kepada mereka. Kami percaya doa orang benar besar kuasanya. Karena itu dari tempat kami dimanapun kami berada, kami berdoa untuk mereka. Kami percaya Tuhan, doa ini akan menyentuh mereka, akan masuk kepada mereka, kepada hati mereka, mengubahkan hati mereka. Terima kasih Bapa, ubahkan mereka Bapa, supaya keselamatan juga milik mereka. Jangan mereka dimusnahkan seperti Sodom dan Gomora, tapi mereka boleh berbalik kepada Tuhan. Terima kasih, kami serahkan mereka ini Bapa ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, kami hanya menyebar benih, Tuhan yang menumbuhkan. Tuhan pakai pelayan-pelayan Tuhan yang lain untuk berbicara langsung kepada mereka, memberitakan Injil Tuhan kepada mereka dan mengambil mereka keluar dari kehidupan mereka yang lama. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk ajar kami untuk taat kepada Engkau. Ketika kami dengar teguran Tuhan dari firman-Mu, kami mau taat. Kami tidak mau ngeyel, kami tidak mau tawar-menawar Tuhan. Kami tidak mengolok-olok apa yang ada di dalam firman-Mu, yang Engkau katakan di dalam firman-Mu. Tapi kami mau tangkap itu dan kami mau lakukan. Kami mau melakukannya Tuhan. Tidak tawar-menawar. Tidak juga kami dalam perjalanan kami untuk melakukan kehendak Engkau. Kami menjadi letih. Kami menjadi malas sehingga kami melihat ke belakang. Dan kehidupan iman kami tidak bertumbuh. Dan kami menjadi mati juga Tuhan seperti istri Lot. Jangan kami Tuhan dalam perjalanan hidup kami sampai pada akhirnya. Biar kami setia, biar kami taat akan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengasihi setiap orang. Kami percaya keselamatan Tuhan sudah sediakan buat setiap kami dan juga mereka. Kami berdoa, hati mereka terbuka. Dan kami yang sudah dengar firman Tuhan mau melakukannya dengan sungguh dan setia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan biar kita dikuatkan sampai akhir. Kita mau taat dan setia di dalam Yesus.